أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tamsir An-Nafli. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diperlancar dalam pekerjaannya dan dipermudah dalam pekerjaannya, dan dikawal oleh Allah dalam menjalankan pekerjaannya, dan diberikan petunjuk-petunjuk yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya. Teman-teman yang terbaring sakit, saya doakan semoga teman-teman cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman bisa beraktivitas kembali seperti biasa. So teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas salah satu ayat dalam surat yang ada di Al-Quran. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas surat dan ayat tersebut yang ada dalam Al-Quran, saya ingatkan kembali bahwa nantinya lebih awal saya akan membuka dengan membacakan ayat tersebut, kemudian membacakan arti tersebut, dan setelah itu menafsirkan menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kemudian saya sisipkan pendapat saya sedikit teman-teman. Oke teman-teman, jadi simak terus videonya. Saya mohon kepada teman-teman jangan di skip videonya ya teman-teman, biar teman-teman lebih paham, lebih mengerti terkait pembahasan-pembahasan yang ada dalam video ini teman-teman. So langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Quran surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Surat ini membicarakan tentang taubat. Oke, jadi teman-teman simak terus ya. Kita akan memulai dengan membacakan ayatnya lebih awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itulah kami sediakan siksaan yang pedih. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, taubat seseorang dapat diterima bila dia melakukan perbuatan maksiat, yakni durhaka kepada Allah, baik dengan sengaja atau tidak,
atau dilakukan karena kurang pengetahuannya, atau karena kurang kesabarannya, atau karena benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang. Kemudian datanglah kesadarannya, lalu ia menyesal atas perbuatannya dan ia segera bertobat meminta ampun atas segala kesalahannya dan berjanji dengan sepenuh hatinya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Orang-orang yang demikianlah yang tobatnya diterima Allah. Karena Allah Maha mengetahui akan kelemahan hambanya dan mengetahui pula keadaan-keadaan hambanya yang dalam keadaan lemah, tidak terlepas dari berbuat salah dengan sengaja atau tidak. Tetapi tobat tidak akan diterima Allah jika datangnya dari orang yang selalu bergelimang dosa sehingga ajalnya datang barulah ia bertobat. Orang semacam ini seluruh kehidupannya penuh dengan noda dan dosa. Tidak terdapat padanya amal kebajikan walau sedikit pun. Bertobat pada waktu seseorang telah mendekati ajalnya sebenarnya bukanlah penyesalan atas dosa dan kesalahannya, melainkan karena ia telah putus asa untuk menikmati hidup selanjutnya. Jadi tobatnya hanyalah sesuatu kebohongan belaka. Begitu pula Allah tidak akan menerima tobat dari orang yang mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada agama Allah. Kepada mereka ini yakni orang yang baru bertobat setelah maut berada di hadapannya, atau orang yang mati dalam keingkarannya. Allah mengancam orang akan memberikan azab yang pedih nanti di hari perhitungan sesuai dengan apa yang telah diperbuatannya selama masa hidupnya di dunia. Tingkat orang yang melakukan tobat yang telah diperingatkan ini diperinci oleh para sufi sebagai berikut. 1. Ada orang yang memiliki jiwa yang pada dasarnya fitrahnya sempurna dan selalu dalam kebaikan. Orang yang demikian apabila suatu waktu tanpa kesengajaan berbuat kesalahan walau sekecil apapun, ia akan merasakannya sebagai suatu hal yang sangat besar. Ia sangat menyesal atas kejadian tersebut dan segera ia memperbaiki kesalahannya dan menjauhkan diri dari perbuatan itu. Nafsu yang demikian disebut dengan nafsu mutmainnah. 2. Ada kalanya seorang yang memiliki jiwa yang memang pada dasarnya labil, goyah, sehingga segala tindakan tanduknya kemudian dikemudikan oleh nafsu dan syahwatnya saja. Sifat yang sudah demikian mendalam pada dirinya dan telah mendarah daging. Setelah sekian lama ia bergelimang dosa dengan memperturutkan kehendak hawa nafsunya, akhirnya datanglah hidayah dan taufik Allah kepadanya sehingga ia sadar dan berjuang untuk memperbaiki tindakannya yang salah dan ia kembali pada tuntunan yang diberikan Allah. Hal semacam ini memang jarang terjadi dan bagi yang mendapatkannya benar-benar merupakan orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nafsu yang seperti di atas disebut nafs ammarah. 3. Ada pula orang yang memiliki jiwa di mana untuk mengerjakan dosa besar ia dapat mawas diri sehingga ia tidak pernah mengerjakannya, tetapi mengenai dosa kecil sering dilakukannya dengan perjuangan sesungguh-sungguh. Kadang-kadang nafsu dan syahwatnya dapat ditundukkan dan menanglah petunjuk, bahkan kadang-kadang terjadi sebaliknya. Nafsu yang demikian disebut dengan nafs musawwilah. 4. Terakhir ada pula yang memiliki nafs lawwamah. Orang ini sama sekali tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa, baik besar maupun kecil. Apabila mengerjakan dosa, maka datang kesabarannya dan ia bertobat meminta ampun. Tetapi suatu saat datang lagi dorongan nafsu syahwatnya untuk berbuat dosa dan ia kerjakan pula dan kemudian bertobat lagi sesudah datang kesadarannya. Begitulah seterusnya. Tobat yang demikian itu adalah tobat yang terendah derajatnya. Namun begitu, orang seperti ini tetap dianjurkan agar selalu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. So, teman-teman, dalam Quran surat An-Nisa ayat 17 dan ayat 18 telah jelas ya teman-teman. Dalam arti kemudian tafsir menurut Kementerian Agama Republik Indonesia telah jelas penjelasannya teman-teman.
di mana ayat 17 dan 18 memberikan kita penjelasan terkait bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tobat-tobat yang memang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga tobat-tobat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadiah-hadiah spesial yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, dalam surat An-Nisa ayat 17 dan 18 di sini mengajarkan kita bagaimana ketika setiap saat kita melakukan kesalahan, baik disengajakan atau tidak sengaja teman-teman, untuk selalu melakukan salat, untuk selalu bertobat kepada Allah. Jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita menganggap bahwa apapun yang kita lakukan itu sudah benar. Apapun yang kita lakukan itu tidak ada menimbulkan dosa teman-teman. Kita tidak tahu, hari ini kita beraktivitas dengan orang lain, beraktivitas dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga yang berada di lingkungan kita. Apapun yang kita sampaikan belum tentu tidak menyinggung perasaannya. Ketika kita sudah menyinggung perasaannya, kita telah menimbulkan dosa teman-teman. Maka dari itu, surat An-Nisa ayat 17 dan 18 mengajarkan kita bagaimana untuk setiap saat ketika kita masih bisa untuk melakukan sholat tobat, kita masih bisa melakukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu untuk bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun itu teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menerima tobat-tobat yang kita lakukan. Tanpa terkecuali di ayat 18 menyatakan bahwa tobat yang tidak diterima ketika sudah dekat ajalnya, ketika sudah dicabut nyawanya, baru dia mulai bertobat. Saya bertobat ya Allah atas kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang saya lakukan di dunia. Tidak semudah itu teman-teman. Makanya dalam ayat 17 memerintahkan kita, ketika kesalahan-kesalahan yang kita timbulkan, baik tidak sengaja maupun disengajakan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita perlu meminta tobat kepada Allah. Kita perlu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu untuk melakukan salat tobat, atau kita perlu untuk membaca Al-Quran dan meminta pertolongan atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tadi. Dan jangan pernah menganggap bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu tidak menimbulkan dosa teman-teman. Jangan teman-teman. Hari ini pun ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, ada tetangga kita, ada saudara kita yang bersamaan dengan kita melakukan aktivitas itu, secara tidak langsung kita melakukan aktivitas yang menyinggung perasaannya, kita melakukan aktivitas yang membuat dia marah, yang membuat dia tidak suka dengan kita, itu sudah termasuk perbuatan yang menimbulkan dosa teman-teman. Makanya dari itu teman-teman, dalam surat An-Nisa ayat 17 untuk meminta kita selalu bertobat teman-teman, lalu bertobat, meminta ampun ketika kita salah melakukan salah satu kegiatan, atau ketika kita tidak sengaja melakukan salah satu kegiatan yang menimbulkan dosa. Beristighfarlah kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah, karena Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana teman-teman. Belum tentu yang kita anggap tidak menimbulkan dosa itu di mata Allah tidak berdosa, padahal di mata Allah kita sudah melakukan dosa. Oleh sebab itu Allah maha mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan teman-teman, segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini teman-teman, segala sesuatu yang kita buat di dunia ini teman-teman. Jangan pernah untuk bosan-bosan meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu ketika suatu saat kita dipanggil oleh Allah, berapa banyak dosa yang kita perbuat di muka bumi ini teman-teman.
Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita langgar, yang kita tidak mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. So, teman-teman, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada pembahasan video kali ini terkait dengan tafsir surat An-Nisa ayat 17 dan 18 terkait dosa. Oke, teman-teman, di sini saya cuma mengingatkan kembali, saya hanyalah individual biasa, manusia yang mungkin masih banyak dosa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih banyak aib-aib yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin teman-teman masih lebih baik daripada diri saya. Saya cuma mengingatkan teman-teman, di sini mari kita sama-sama belajar, teman-teman. Apapun yang kita dapatkan, kita share kepada orang lain. Apapun yang kita dapat, ilmu menurut kita baik, kita sampaikan, kita share kepada orang lain juga, teman-teman, agar orang lain juga lebih paham dan bisa memahami apa yang kita dapatkan. Oke, teman-teman, jadi mungkin ini pembahasan pada video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari dalam diri saya sendiri. Saya mohon maaf bila pengucapan kata saya atau kalimat saya menyinggung perasaan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.